Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan dari proyek akhir dari kelompok 3, yaitu integrasi sistem informasi manajemen keuangan laundry berbasis web dan desktop menggunakan pendekatan integrasi metode. Nah, anggota kelompok yang pertama adalah M4 Panji F dan dia akan menjelaskan mengenai codingannya. Kemudian Bagus Utomo yang akan menjelaskan integrasinya sendiri, dan saya Alif El Musa Widinandra akan menjelaskan dari websitenya. M Ridwan akan menjelaskan bagian desktop. Nah, di sini kan sudah masuk ke Laundry Kurnia Warna, dan kita akan login. Passwordnya 1 2 3 4. Salah. Nah, di sini sudah masuk di websitenya sendiri, dan yang akan ditampilkan dari webnya di sini adalah home, pelanggan, layanan, transaksi, dan laporan. Dan di sini kita masuk sebagai pegawai. Kemudian pada daftar pelanggan, di sini ada daftar pelanggan yang bisa kita tambahkan atau bisa diedit dan juga bisa dihapus. Pertama kita coba tambah pelanggan, masukkan nama pelanggan. Kemudian jika sudah terisi semua, kita simpan terlebih dahulu. Nah, di sini tambah pelanggan berhasil. Kemudian kita simpan. Nah, pelanggan berhasil ya di sini. Kembali ke daftar pelanggannya lagi. Ini tadi sudah didaftarkan lagi. Coba kita edit data pelanggan. Di sini admin, gini saja coba, dan juga berhasil. Dan kemudian kita coba hapus, dan bisa ya. Kemudian kita lanjut ke tabel layanan. Nah, daftar layanan di sini jenis layanan yang bisa dilakukan: cuci kilat, cuci biasa, cuci deep, dan yang lain-lainnya seperti pada tabel ini. Mulai dari jenis layanan, ada harga, lama pengerjaan, status,
Dan yang masih statusnya tidak tersedia ada cuci sepatu, cuci kerak, cuci kasur, dan cuci luntur. Kemudian kita lanjutkan pada tabel laporan. Kemudian pada grafik laporan ini bisa kita lihat grafik data pelanggannya yang laki-laki 50% dari yang perempuan. Kemudian grafik data layanan seperti ini. Kemudian grafik data transaksi. Grafik data transaksi ini bisa dilihat cuci biasa ada 10 pelanggan, kemudian cuci dip ada 2, cuci kilat ada 7, dan cuci membandel ada 3. Dan kita bisa cetak data transaksi ini langsung jadi PDF. Sebentar, tunggu. Nah, seperti ini ya. Langsung jadi PDF. Bisa di-download juga atau di-print. Sekian dari website yang saya jelaskan, akan dilanjutkan kepada teman saya. Nah, di sini saya Muhammad Ridwan, bagian dari aplikasi desktop manajemen keuangan laundry. Nah, di sini kalau memakai aplikasinya nggak bisa karena harus login dulu. Kita login. Nah, di sini saya akan memakai username pegawai. Login berhasil. Nah, di sini ada bar master, yaitu ada pelanggan. Nah, di sini tuh kita menambahkan nama pelanggan dan identitas seorang pelanggan. Yang pertama, kalau kita mau nambah di situ input, misalnya nama Muhammad Ridwan, laki-laki, alamat di rumah, nomor telepon 0833, pekerjaan pelajar. Nah, habis itu simpan. Nah, di sini langsung ada keluar ID yang keberapa, nama saya siapa. Nah, untuk ngedit, jadi kita tinggal mencet di sebelah kanan ini, lalu mau bagian mana diedit, misalnya ini alamat diganti sebelah rumah Pak RT. Habis itu kita simpan lagi. Nah, ini perubahan data disimpan dan di tabel juga disimpan. Nah, untuk yang hapus ini juga bisa berfungsi, yaitu kita hapus data akan terhapus dengan diri. Ini pencarian untuk nama pelanggan, misalnya kayak Bagus. Nah, ini ketemu dan itu gunanya untuk pelanggan. Lalu lanjutannya di bar master ada layanan. Nah, ini untuk sebuah pelayanan apa aja yang disediakan. Contohnya kita mau input, mau nambah, yaitu jenis layanan cuci mobil. Contoh aja, harganya contoh 60 aja, kemudian 3 hari. Nah, status sedia, simpan. Nah, di sini nanti akan masuk ke tabel mana ya? Nah, cuci mobil ID-nya 35. Nah, untuk ngedit tinggal sama seperti tadi, tinggal dipencet tabelnya lalu diedit. Itu simpan. Untuk penggunanya ya hapus. Karena kita cuci baju bukan mobil.
Nah, habis itu kita ke bar transaksi, yaitu ada kasir. Nah, di sini kan udah ada nama pelanggan dan sama jenis layanan. Jadi kita input langsung siapa pelanggannya seperti Pak Gustomo. Nah, langsung keluar identitasnya. Nah, itu dia order apa? Contohnya cuci kilat. Ini ada langsung keluar harga. Itu beratnya berapa? Contoh 3 kilo. Kita proses dulu. Jadi sini keluar harganya totalnya 66. Misalnya bayar 100.000, langsung kita simpan. Nah, nanti keluar data sejampil, disimpan. Setelah itu ini ada yang nggak bisa, yaitu riwayat dan admin. Itu hanya untuk akun admin. Misalnya kita ganti ke akun admin. Login berhasil. Itu ke admin. Nah, di sini kita menambahkan akun-akun siapa aja yang bisa login. Contohnya ada pegawai, admin, dan lainnya. Lalu udah, sepertinya itu aja. Mungkin dari saya sekian. Terima kasih. Tadi ada tertinggal satu fungsional, yaitu pada transaksi dan riwayat. Nah, di sini gunanya itu kayak menampilkan riwayat transaksi kayak yang sudah terjadi dan udah Nah, di sini ada pencarian, yaitu gunanya mencari riwayat siapa aja seperti sini. Nah, ini keluar semua kapan aja, siapa, layanannya apa aja. Nah, kalau mau hapus riwayat, mungkin bisa langsung dipencet kolomnya, langsung hapus. Nah, langsung itu hapus sendiri. Nah, mungkin sekian dari saya, Ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Utomo, NPM 59. Dan di sini saya akan menjelaskan proses integrasi metode pada aplikasi berbasis desktop dan aplikasi berbasis website pada sistem informasi manajemen laundry. Di sini saya akan menjelaskan proses integrasi dari form login, kemudian form penjualan atau transaksi, kemudian form riwayat transaksinya. Nah, kita masuk dulu. Nah, sebelum membuat integrasi antara aplikasi desktop, ini kita membutuhkan file jembatan dengan PHP. Nah, file jembatannya akan disimpan di sini. Ini adalah semua file jembatan antara aplikasi desktop dengan website. Ini integrasi metodenya. Nah, kita masuk ke form pertama, yaitu untuk tampilannya form login pada aplikasi desktop seperti ini. Kemudian integrasinya ada pada bagian ini. Jadi ketika form login diklik, maka dia akan mengecek dulu apakah username dan passwordnya kosong. Jika kosong, maka muncul pop-up. Kemudian jika berhasil, nggak kosong maksudnya, dia akan merequest ke HTTP request, di mana kita akan arahkan ke file jembatan PHP kita tadi. Nah, bentuk file sintaks PHP-nya yaitu untuk mengquery ke database, sehingga ketika form ini diinputkan, form username dan password diinputkan, dia akan dikirim. Nah, ini dia akan dikirim dengan metode post ke URL ini, ke file loginadmin.php, yaitu di sini. Dan di sini kita fungsinya untuk mengquery ke database, kemudian kita tangkap dengan
VB ini. Kemudian di sini adalah separatornya menggunakan pagar dan pemisah antar barisnya itu menggunakan titik koma. Nah, kemudian jika berhasil, dia akan melooping hasilnya. Kemudian jika ada, dia akan mengecek apakah login yang diinputkan pada aplikasi desktop itu ada dalam query ke database pada form login ini. Jika berhasil, maka dia akan masuk ke file main menunya dan bisa mengakses menu-menu yang lainnya. Kemudian untuk integrasi pada form penjualan, tampilannya seperti ini. Dan kita di sini membutuhkan tiga integrasi form ya. Di sini integrasi form pelanggan, kemudian layanan, dan untuk penjualannya itu sendiri. Nah, untuk source code-nya pada pelanggan ini, nah, dia sama akan mengecek jika tidak kosong, maka dia akan merequest HTTP request ke link atau file pelanggan terpilih.php itu di sini pelanggan terpilih. Nah, ini juga sama, dia mengquery ke database dengan hasil inputan yang dimasukkan pada aplikasi desktop tadi. Nah, jika ada, maka akan ditangkap dan ditampilkan. Kemudian untuk desktopnya, dia juga akan menangkap sama seperti tadi menggunakan separator pagar. Kemudian tiap barisnya di split menggunakan titik koma, kemudian di looping, dan jika ada hasilnya maka dia akan dimasukkan ke ID pelanggan, tab text box alamat dan text box telepon, yaitu ada di sini. Jika berhasil di query, maka ini akan masuk, kemudian ini juga masuk, ini juga akan otomatis masuk. Nah, maksudnya word 0, word 3, word 4 ini apa? Ini adalah indeks array-nya. Kalau ID pelanggan kita lihat di sini, dia kan indeksnya mulai dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Jadi untuk indeks 0 itu ID, indeks 3 alamat, dan indeks ke-4 itu adalah telepon. Nah, selanjutnya itu adalah integrasi di checkbox layanan pada layanan. Kemudian untuk integrasi tadi pelanggan, untuk layanan juga sama. Nah, dia merequest HTTP requestnya ke layanan terpilih, kemudian metodenya menggunakan post sama seperti pelanggan tadi. Jika berhasil akan menampilkan words indeks ke-0 dan indeks kedua, yaitu ID layanan dan text box harga. Dan ketika sudah dimasukkan layanannya ini, otomatis beratnya yang sebelumnya dia disable akan berubah menjadi enable. Nah, setiap perulangan tadi dia akan perulangan, dia juga akan meng-counter +1. Dan integrasi untuk form transaksinya sendiri atau penjualannya di sini, yaitu ada pada proses simpan. Nah, jika ini mengecek dulu, jika jumlah pembayarannya tidak 0 dan tidak kurang dari 0, dia akan merequest ke file PHP tambah transaksi ini dengan metode post,
dan memasukkan inputan-inputan seperti tanggal, pelanggannya siapa, layanan transaksinya apa, kemudian beratnya berapa, dan total harga transaksinya. Ini adalah inputan-inputannya. Kemudian jika berhasil, dia akan diarahkan tambah transaksi. Nah, di sini hasil inputan pada aplikasi desktop tadi akan ditangkap di sini. Kemudian dia akan mengquery ke database untuk menginsertkan data-data tadi. Jika berhasil akan menampilkan pesan berhasil, jika gagal akan menampilkan pesan gagal. Nah, itu untuk integrasi pada form penjualan. Untuk selanjutnya kita akan masuk pada integrasi form riwayat. Nah, ini ada 3 macam integrasi, yaitu untuk pencariannya, kemudian untuk menampilkan, dan untuk menghapus. Kita masuk yang pertama, yaitu untuk menampilkan. Nah, untuk menampilkan ini dia merequest ke tampil transaksi.php dengan filenya nanti akan di sini tampil transaksi. Nah, ini juga sama, dia mengquery semua hasil transaksi yang sudah pernah dilakukan. Kemudian jika ada datanya akan di looping untuk setiap row-nya, setiap barisnya dengan separator sama pagar, dan akhir dari barisnya titik koma. Nanti akan VB akan menangkap, kemudian dipisahkan menggunakan separatornya titik koma, dan setiap datanya dipisahkan dengan tanda pagar. Jika sudah, dia akan ditampilkan ke data grid view. Dia data grid view sel indeks ke 0, 1, 2, 3 sampai 5. Ini juga sama. Indeks 1 ini adalah ID, indeks 2, indeks 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi nanti akan hasilnya akan ditampilkan pada data grid view ini. Dia akan ada 6 indeks, ID, tanggal, pelanggan, layanan, berat, dan total. Kemudian untuk hapus dulu, dia juga sama, merequest HTTP requestnya ke delete transaksi dengan menyertakan postnya ID transaksi. Jadi di file PHP-nya delete transaksi. Nah, dia akan menangkap dulu hasil inputan, hasil pengiriman dari aplikasi desktop. Kemudian dia akan mengquery untuk menghapus data transaksi yang ID-nya sesuai dengan yang dikirim dari aplikasi desktop itu tadi. Kemudian untuk integrasi pencariannya, form pencarian, inputan pencarian, nah, dia akan mengarah ke cari transaksi.php dengan metode inputannya juga post. Untuk keywordnya yang dikirim tadi adalah keywordnya. Ini nanti yang akan ditangkap oleh file PHP-nya. Selebihnya sama. Jika ada datanya, dia akan ditampilkan secara langsung pada data grid view. Jika tidak ada, maka dia akan langsung keluar. Sedangkan untuk jembatan PHP-nya yaitu cari transaksi. Nah, data keyword tadi akan ditangkap, kemudian dia akan mengquery ke tabel transaksi
Ini bisa macam-macam ya, dia bisa mencari berdasarkan tanggal, pelanggan, layanan, bisa berat, bisa total, bisa. Jadi tidak hanya satu berdasarkan tanggal saja, tapi bisa berdasarkan ke 5 ini. Jika berhasil dia akan ditampilkan, jika kosong nanti dia tidak akan menampilkan apa-apa. Untuk proses alurnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Mungkin ke depannya untuk form lain seperti form pelanggan, form user, form layanan akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fuad Panji, NPM 56, akan melanjutkan penjelasan dari Bagus Utomo dan rekan-rekan kelompok saya yang lainnya. Di sini saya akan menjelaskan singkat bahwa kelompok kami telah membuat 2 sistem untuk memudahkan catatan keuangan laundry dengan kasus di Laundry Kurniawarna. Yang pertama, sistem informasi manajemen keuangan berbasis web, dan yang kedua berbasis desktop, di mana keduanya terhubung pada satu database agar tidak terjadi kesalahan input maupun redundansi data. Integrasi dilakukan dengan memberikan jembatan dari sistem web, di mana sistem ini melakukan query secara langsung ke database, dan jembatan tersebut dihubungkan ke sistem desktop agar dapat menerima data dari sistem web yang sebelumnya telah diambil dari database. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Bagus Utomo. Saya akan menjelaskan bagian data master pada kedua sistem ini. Kedua sistem ini memiliki 2 data master untuk pegawai, yaitu pelanggan dan layanan. Untuk admin sendiri merupakan admin yang hanya dapat diakses pada aplikasi desktop. Fungsi halaman admin ini sendiri untuk menambahkan user yang dapat mengakses kedua sistem tersebut, yaitu manajemen keuangan laundry berbasis desktop maupun berbasis web. Di sini saya akan menjelaskan dulu untuk yang pelanggan dan layanan, karena kedua tersebut jadikan penunjang dilakukannya transaksi. Nah, di sini tampilan halaman pelanggan sendiri seperti ini. Untuk dapat menampilkan data grid view di sini dapat dilihat query-nya. Nah, di sini pada sistem desktop mengambil data atau metode dari sintak yang ada pada sistem web, yaitu lebih tepatnya di folder QWERTY tampil pelanggan PHP untuk menampilkan data pada data grid view pelanggan. Kita lihat sintaknya untuk yang tampil pelanggan. Sintaknya seperti ini. Di sini dilakukan select seluruh data dari tabel pelanggan, kemudian di-split dan dikirim kepada sistem desktop. Di mana di sini dilakukan request pada URI ini. Kemudian di sini terdapat metode untuk merespon dan membaca apakah sintak query select pada file URI ini dapat terbaca. Apabila dapat terbaca, maka akan dilanjutkan untuk melakukan pengisian data pada data grid view sesuai dengan
sel yang ada. Apabila tidak terdapat data, maka data grid view akan kosong. Kemudian dilanjutkan dengan pengeditan data. Tambah pelanggan terlebih dahulu. Di sini untuk melakukan tambah pelanggan tidak jauh beda dengan tampil. Di sini lakukan request method pada file atau URI ini QWERTY tambah pelanggan. Mana sintaknya tambah pelanggan itu di sini melakukan post data yang ada pada data text box, di mana text box tersebut telah dinamai nama pelanggan, gender, alamat, telepon pelanggan, dan pekerjaan pelanggan. Kemudian data-data pada text box tersebut atau inputan tersebut dikirim ke metode ini, insert pelanggan, untuk dilanjutkan insert dalam database. Kemudian selanjutnya terdapat ubah. Sama juga di sini terdapat parameter ID di mana parameter ID, nama pelanggan, dan gender dan lainnya untuk dilakukan pengiriman data atau post ke dalam query yang ada pada sistem web. Nah, di sini query parameter pada inputan yang terdapat pada desktop dikirim, kemudian dilakukan query update untuk melakukan update pada database. Kemudian dilanjutkan untuk operasi yang berikutnya. Nah, di sini data grid view mouse click. Di sini maksudnya pada data grid view, apabila kita akan melakukan edit ataupun delete, kita dapat langsung melakukan klik pada data grid view yang akan dihapus atau di delete, seperti yang dijelaskan pada rekan kelompok saya sebelumnya. Kemudian di sini terdapat operasi hapus. Sama seperti operasi-operasi sebelumnya, edit dan tambah. Hanya di sini untuk melakukan hapus kita memerlukan parameter ID pelanggan untuk dapat mengakses data yang dimaksud. Di sini metode untuk penyembatan terhadap sistem web seperti ini, mana ID pelanggan diterima untuk parameter ini, kemudian dilanjutkan dengan query delete from pelanggan, di mana ID sama dengan ID pelanggan yang telah ditangkap pada sistem desktop. Apabila tidak ada, data gagal dihapus. Kemudian operasi yang selanjutnya yaitu pencarian. Sama juga seperti sebelum-sebelumnya, mana di sini terdapat metode file untuk sebagai penghubung, yaitu cari pelanggan, di mana keyword yaitu terdapat pada text box TB pencarian.
Jadi data yang diinputkan nantinya di sini akan ditangkap pada metode ini, metode post, dan untuk kemudian dilanjutkan untuk melakukan operasi pada metode yang ada pada file dari pelanggan. Nah, sini keyword yang telah dimasukkan pada text box tadi akan diterima dan kemudian dilanjutkan dengan metode query untuk mencari apakah yang diinputkan tadi terdapat pada database. Di sini kita dapat mengambil data yang diinputkan berdasarkan nama, jenis kelamin, alamat, telepon maupun pekerjaan. Seperti itu untuk yang pelanggan. Kita lanjutkan ke layanan. Layanan tidak hampir sama dengan pelanggan. Operasinya pun sama. Ini dapat tampil layanan sama seperti yang pelanggan. Dilakukan query select di sini untuk seluruh data layanan. Kemudian split di situ tadi. Selanjutnya diterima di sini melakukan request untuk menerima metode yang ada pada file tampil layanan. Kemudian direspon apakah metode tersebut dapat terbaca. Kemudian respon ditutup untuk dilanjutkan pada operasi str di mana di sini terdapat split, di mana split ini seperti yang ada pada file di PHP. Kemudian data-data yang terbaca tersebut akan dipecah sesuai data grid view, sesuai selnya masing-masing. Sama seperti tadi, untuk edit dan hapus, kita tinggal mengeklik data grid view yang akan dihapus. Kemudian untuk simpan, sama seperti sebelumnya, ubah juga, hapus juga sama. Kemudian kita lanjut ke admin, di mana admin hanya dapat diakses pada sistem desktop, dan admin sendiri hanya dapat diakses oleh administrator. Di sini fungsi halaman ini sendiri untuk menambahkan siapapun yang dapat mengakses kedua sistem tersebut, baik website maupun yang desktop. Di sini kita lihat untuk tampil user hampir sama. Di sini terdapat file PHP untuk selanjutnya dikirim ke sistem desktop, kemudian dipecah dalam data grid view. Kemudian untuk simpan juga sama. Sini.
Nah, di sini untuk simpan sendiri, di sini menangkap inputan dari ID user sendiri ditambahkan secara auto increment, kemudian nama diinputkan, username, password, dan level juga diinputkan. Untuk password sendiri terenkripsi dengan SHA-1 sehingga ditambahkan SHA-1 pada parameter post password. Untuk kemudian diinsertkan pada tabel user dengan isi sebagai berikut. Kemudian lanjut untuk yang edit user, dapat tidak jauh beda dengan pelanggan dan layanan, hanya berbeda pada password, di mana ditambahkan SHA-1 pada metode sebelum post password. Kemudian untuk delete dan hapus sama seperti halaman-halaman sebelumnya, diklik untuk dapat melakukan operasi edit dan operasi hapus. Pada data grid view sendiri, untuk sel password dikosongkan karena sel password merupakan case sensitif agar tidak semua orang tahu passwordnya. Kemudian untuk hapus sendiri sama juga seperti pelanggan. Di sini mengirimkan parameter ID untuk dapat menghapus data user. Kemudian di sini untuk yang file PHP-nya menerima data user yang akan dihapus, kemudian dilanjutkan untuk pengqueryan delete pada tabel user di mana ID merupakan ID user yang telah diklik dan dilakukan operasi hapus. Ya, sekian penjelasan dari saya dan kelompok kami. Sekian, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata maupun dalam penjelasan. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.